Hai teman-teman muda, para pro-demokrasi, salam Pancasila, salam NKRI. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang menjadi narasumber kita hari ini untuk bicara tentang demokrasi. Ini adalah Bung Ferdi yang akan menjadi narasumber kita. Kebetulan dia ini seorang aktivis dan edukator pro-demokrasi. Bagaimana kabarnya, Bung? Oh, baik sekali, puji Tuhan. Anda sendiri? Saya baik, Bung, kami semua baik. Kita langsung mulai saja ya, Bung, rekan-rekan muda dialog kita hari ini. Saya langsung bertanya saja, Bung. Bagaimana perkembangan demokrasi Indonesia saat ini? Ada kemajuan yang sangat berarti sejak lahirnya reformasi tahun 1998. Dengan perubahan Undang-Undang 45, tampaknya Indonesia menjadi negara yang semakin demokrasi. Kita menyelenggarakan pemilu secara langsung, pemilu berjalan lancar dan sukses. Kecurangan pun makin berkurang. Kalau begitu, apakah Indonesia sudah dapat disebut sebagai negara demokrasi modern? Secara legal dan konstitusional, ya boleh kita dikatakan sebagai negara demokrasi. Namun, apakah masyarakat kita sudah dapat disebut sebagai masyarakat demokrasi? Ini yang tampaknya harus kita evaluasi. Konstitusi kita sudah menegaskan siapapun memiliki hak yang sama di depan hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali. Maka sebenarnya siapapun bisa menjadi kepala negara dan kepala institusi di negara ini. Namun ada saja kelompok tertentu dalam masyarakat yang menilai calon pemimpin itu dari segi identitasnya, yakni pemilihan politik tergantung pada agama, suku, dan ras. Dan yang paling kuat adalah identitas agama. Dengan demikian, masyarakat membatasi pilihannya pada identitas agama, suku, atau ras, bukan pada kemampuan dan integritas tokoh politik. Politik identitas seperti ini memang wajar, namun seharusnya tidak ada. Ini membuat cita rasa politik kita agak terganggu. Kita jadi negara demokrasi yang masyarakatnya kurang demokrasi. Boleh disebut seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan demokrasi kita, kebebasan misalnya sudah sangat nyata di Indonesia, termasuk kebebasan pers. Bahkan di negara ini siapapun boleh mengkritik pemerintah. Betul, dari segi kebebasan kita memang sudah bagus. Namun syarat demokrasi yakni persamaan kita masih cukup lemah. Bahwa siapapun boleh dipilih dijamin undang-undang itu betul. Saya katakan kita memang negara demokrasi. Tapi masyarakat kita belum sepenuhnya demokrasi. Dalam masyarakat kita belum sepenuhnya dianggap sama. Coba saja, Bung. Meskipun Bung ini punya rekam jejak dalam politik, misalnya 2 kali menjadi bupati, 2 kali menjadi gubernur dengan prestasi yang hebat di NTT sana di daerah Anda, lalu Anda adalah agama Kristen dan ingin menjadi presiden. Anda hitung-hitung dari sekarang, kira-kira berapa peluang Anda? Baik, kita beralih ke topik lainnya, Bung. Tolong Bung jelaskan pada rekan-rekan muda ini apa saja bentuk-bentuk demokrasi itu, terutama perkembangannya di Indonesia. Tampaknya pertanyaan Anda ini lebih formal sekarang. Baik, demokrasi Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Sudah ada sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Namun ada perbedaannya. Menurut cara penyampainya, dulu demokrasi kita disebut sebagai demokrasi yang tidak langsung atau bertingkat. Misalnya, pertama kita memilih DPR, lalu DPR memilih presiden. Presiden memilih gubernur, dan bupati dipilih oleh menteri dalam negeri. Lalu terjadi perubahan pada zaman Presiden SBY bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sekarang kita memilih dengan cara yang langsung. Masyarakat kita bisa langsung memilih presiden, memilih gubernur, bupati, bahkan RT pun dipilih langsung oleh rakyat. Bung, Amerika Serikat itu selalu merasa diri sebagai negara demokrasi yang terbaik dan memaksa semua negara agar menjadi demokrasi seperti mereka. Padahal kalau kita tahu, beberapa negara yang kita sebut tidak demokrasi seperti Korea Utara, Kuba, mereka baik-baik saja dengan sistem politik yang mereka pakai. Nah, itu betul sekali. Sebenarnya demokrasi yang hendak disebarluaskan oleh Amerika adalah demokrasi yang berpatok pada kebebasan individu. Jadi titik perhatiannya adalah persamaan kebebasan politik masyarakat. Ini disebut sebagai demokrasi formal. Namun ada juga negara seperti Korut, Kuba, yang fokus utama demokrasinya adalah persamaan ekonomi. Ini disebut sebagai demokrasi material. Dua negara ini berusaha menghapus perbedaan kelas, maka tidak ada kelompok yang kaya dan tidak ada kelompok yang miskin.
masyarakat kelasnya sama. Karena itu, negaralah yang mengatur distribusi ekonomi agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Maka tidak ada konglomerat dan tidak ada satu sisi pihak yang masyarakat yang miskin. Kalau di Indonesia, Bung, kita memakai ciri demokrasi kita sendiri, yakni demokrasi Pancasila. Kita memakai prinsip kebebasan politik individu dari demokrasi formal. Namun negara juga berperan dalam pendistribusian keadilan. Kebebasan tetap diatur dan dibatasi oleh konstitusi. Kita punya kekhasan dengan budaya sopan santun ketimuran dan demokrasi Pancasila yang berciri musyawarah. Kita tidak bebas sesuka hati seperti di negara liberal. Tapi kita juga tidak dibatasi seperti di negara komunis. Berarti di negara komunis seperti Korea Utara itu juga ada demokrasi ya, Bung? Oh, tentu saja. Ya tentu dengan ciri mereka sendiri. Seperti yang kita ketahui, demokrasi bisa diwakilkan, tapi bisa juga terlibat langsung. Jadi bisa bersifat elitis, bisa bersifat partisipatoris. Nah, di Korut, yang lebih berciri adalah ciri-ciri demokrasi ala elitis atau perwakilan. Sedangkan menurut paham ideologinya ada demokrasi yang konstitusional. Secara konstitusi, masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam bidang politik, hukum, sosial, maupun ekonomi. Ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua adalah demokrasi proletar atau kerakyatan. Ini terjadi di negara-negara komunis. Pada awalnya, komunis memang lahir dari perjuangan rakyat jelata untuk mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan para pemilik modal. Maka dalam demokrasi proletar, demokrasi kerakyatan, usaha pemerintah dalam menciptakan masyarakat tanpa kelas dan mengurangi kebebasan warga. Jadi ada perbedaan mencolok dalam demokrasi konstitusional. Kebebasan rakyat itu sangat besar dan kebebasan negara sangat kecil. Sedangkan di negara demokrasi kerakyatan, kebebasan rakyat itu dibatasi dan kebebasan negara sangat luas. Nah, rekan-rekan muda, demikian kita sudah cukup banyak dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk demokrasi. Dari cara penyampaiannya, dari titik perhatiannya, ada yang fokus pada kebebasan rakyat, ada pula yang bertujuan memajukan ekonomi rakyat. Lalu terakhir, dari sisi ideologisnya, ada yang bercita-cita menciptakan kebebasan rakyat, ada pula demokrasi yang bercita-cita menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial ekonomi dengan cara membatasi kebebasan rakyat. Nah, terakhir Bung, tolong perkenalkan sedikit tentang demokrasi Pancasila kita. Menurut saya, demokrasi yang terbaik buat kita adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang paling tepat, paling cocok untuk kondisi Indonesia. Indonesia yang masyarakatnya majemuk, berbeda-beda, lebih tepat dengan demokrasi Pancasila. Budaya timur kita tidak cocok dengan demokrasi liberal yang terlalu memberikan kebebasan kepada masyarakat. Ada kebebasan berpendapat di Indonesia, namun itu harus disampaikan secara santun dan musyawarah. Itulah ciri kita. Jadi, saya bisa sebutkan satu persatu. Di Indonesia, kita harus menyelesaikan masalah dengan cara yang damai, bukan senjata. Demonstrasi itu wajar dalam demokrasi. Namun, merusak membawa senjata itu sudah sangat-sangat salah. Kita tidak mengizinkan adanya kudeta. Pergantian pimpinan harus dengan cara yang damai. Lalu, pemilu kita dilakukan secara teratur setiap 5 tahun. Dan keberagaman adalah ciri khas Indonesia yang harus diterima, dihormati, dan dijaga. Jadi kalau punya teman atau tetangga yang beda agama, beda suku, harusnya bangga dan dijaga. Jangan malah bangga, apalagi sombong kalau satu kompleks perumahan agamanya sama semua. Bangga itu ya saling silaturahmi dengan tetangga yang beda agama dan suku. Lalu terakhir, menurut saya pada pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah berjuang mati-matian memberikan yang terbaik bagi rakyat. Ekonomi rakyat dibantu. Misalnya pegawai dengan gaji di bawah 5 juta dikasih uang belanja. Itu ciri demokrasi Indonesia, bahwa keadilan sosial betul-betul diusahakan oleh negara. Wah, lengkap sekali ya teman-teman penjelasan dari narasumber kita ini. Tampaknya sekarang kita tidak lagi menyebut diri sebagai orang yang pro-demokrasi, namun pro-demokrasi Pancasila. Setuju teman-teman ya? Karena rupanya ada beberapa jenis demokrasi, dan yang terbaik bagi kita adalah demokrasi Pancasila.
Terima kasih untuk narasumber kita hari ini dan terima kasih Bung sudah hadir bersama kami. Mungkin ada pesan-pesan terakhir? Anda ini ada-ada saja kok pesan terakhir. Maksud saya pesan terakhir di acara ini, di akhir acara ini. Oh ya, begitu. Pesan saya yang terakhir adalah cintailah Indonesia, salam Pancasila, salam NKRI lah. Itu kan bagian saya, Bung. Oke, nanti kita sama-sama ucapkan. Nah, teman-teman, terima kasih rekan-rekan muda sudah menyimak acara ini sampai akhir. Akhir kata, kami mengucapkan salam Pancasila, salam NKRI.